Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan mata kuliah analisis desain sistem informasi. Di sini kami membuat aplikasi Siapanda, yaitu aplikasi Posyandu Digital. Nah, kami beranggotakan 3 anak, yaitu yang pertama dengan saya Didan Fariza Zakaria dengan nomor NPM 219. Saya Gilang Wida Satriawan dengan NPM 194. Saya Marcella Dwi Rahmawati dengan nomor NPM 3 digit terakhir 210. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, tujuan penulisan dokumen. Dokumen DPPL disusun sebagai acuan dalam perencanaan dan juga pengembangan sistem posyandu digital pada program Smart Village. Dokumen ini memberikan gambaran mengenai kebutuhan, alur kerja, serta strategi implementasi sistem agar layanan posyandu menjadi lebih modern, efisien, dan juga terintegrasi. Dokumen ini digunakan oleh pemerintah desa, kader posyandu, tenaga kesehatan, dan juga pengembangan sistem sebagai pedoman dalam perencanaan, pembangunan, pelaksanaan, hingga evaluasi layanan. Pemerintah desa menjadikan dasar pengambilan keputusan sedangkan kader, nakes, dan juga pengembang memanfaatkannya untuk memahami alur, operasi, dan juga aspek teknis sistem. Selanjutnya, terdapat ruang lingkup. Siapanda merupakan aplikasi mobile untuk orang tua dan juga kader posyandu yang mendigitalisasi antrian, jadwal, pencatatan pemeriksaan, dan riwayat tumbuh kembang anak. Sistem ini terintegrasi, cepat, dan mendukung sinkronisasi offline sehingga dapat menggantikan pencatatan manual dan meningkatkan efisiensi layanan posyandu. Selanjutnya, terdapat definisi dan istilah. Terdapat use case, yaitu deskripsi bagaimana aktor berinteraksi dengan sistem untuk mencapai tujuan tertentu. Yang kedua, terdapat use case diagram, di mana use case diagram ini yang menunjukkan hubungan aktor dengan fungsi sistem dan menggambarkan kebutuhan fungsional secara umum. Kemudian terdapat GUI, yaitu Graphical User Interface, yaitu tampilan visual yang digunakan pengguna untuk berinteraksi dengan aplikasi melalui tombol, ikon, formulir, dan elemen grafis lainnya. Selanjutnya ada squares diagram, adalah diagram yang menampilkan urutan pesan dan juga interaksi antar objek dalam sistem sesuai alur waktu. Yang terakhir ada kelas diagram. Kelas diagram ini adalah diagram yang menunjukkan struktur sistem seperti kelas, atribut, mode, dan juga hubungan antar kelas sebagai dasar perancangan data dan logika. Dan selanjutnya ada referensi. Di dalam referensi ini kami mengambil berdasarkan DPPL, disusun berdasarkan dokumen SKPL Siapanda yang berisi kebutuhan dan juga alur sistem. SKPL menjadi acuan utama agar desain dan juga rancangan pada DPPL tetap konsisten dengan kebutuhan yang telah ditetapkan. Selanjutnya terdapat use case. Use case diagram di sini menunjukkan interaksi dua aktor utama yaitu orang tua dan kader posyandu. Orang tua dapat registrasi, melihat jadwal, serta mengambil antrian dan memantau riwayat tumbuh kembang anak, serta juga membaca artikel kesehatan dan mengakses kartu kesehatan anak. Yang kedua ada kader posyandu. Kader posyandu dapat memverifikasi data, menginput hasil pemeriksaan, serta mengelola jadwal. Keduanya ini harus login untuk mendapatkan akses sesuai perannya, dan diagram ini memperlihatkan fungsi inti yang mendukung layanan posyandu secara digital dan terintegrasi. Selanjutnya terdapat perancangan arsitektur. Perancangan arsitektur adalah proses menyusun dan menggambarkan struktur utama dari suatu sistem, termasuk komponen-komponen yang diperlukan. Cara komponen tersebut saling berinteraksi, serta teknologi yang digunakan untuk membangun sistem tersebut. Tujuannya sendiri adalah memastikan sistem memiliki alur kerja yang jelas, terorganisasi, dan mudah dikembangkan.
Selanjutnya ada perancangan wireframe. Wireframe adalah rancangan tampilan awal sebuah aplikasi atau website yang berbentuk sketsa sederhana. Wireframe digunakan untuk menunjukkan struktur, letak elemen, dan alur navigasi tanpa fokus pada warna, gambar, atau desain visual yang detail. Biasanya dibuat dalam bentuk garis, kotak, dan teks sederhana untuk menggambarkan bagaimana suatu halaman akan bekerja. Baik, selanjutnya yaitu perancangan antarmuka. Di sini ada tampilan utama yaitu logo aplikasi Siap Anda app. Selanjutnya ada tampilan orang tua atau anak dan kader. Di sini kami memasukkan login, masukkan username dan password. Selanjutnya ada tampilan membuat akun atau create account. Di situ akan mengisi nama lengkap, tanggal lahir, domisili, dan email. Ada nomor handphone. Dan apabila forget account atau lupa akun, akan menampilkan nama lengkap dan email. Selanjutnya akan mendapatkan kode OTP atau kode verifikasi. Dan di sini ada verifikasi yang dikirimkan dari email. Apabila verifikasi berhasil, akan sukses. Nah, di sini ada tampilan dari sisi orang tua yang menggambarkan melihat jadwal posyandu yang telah diinput oleh kader dari sisi orang tua. Nah, di sini apabila kita menginputkan tanggal 23 atau 24 akan terlihat seperti ini. Nah, apabila yang oranye yaitu penanganan tindak lanjut yang telah dilakukan sebelum pemeriksaan tersebut. Nah, ini ada tampilan utamanya begini, terus ini ada fitur ambil antrian. Berikut adalah grafik dari tumbuh kembang anak yang ada di aplikasi yang dapat dipantau oleh sisi orang tua. Di sini di sampingnya ada tampilan informasi artikel yang dapat diakses oleh kader. Lalu ada tampilan kartu kesehatan. Nah, di sini adalah panduan untuk dari sisi kader. Kader akan meng-scan kartu kesehatan milik orang tua atau anak itu tersebut. Selanjutnya ada tampilan pengolahan kalender oleh kader. Terus kader dapat menginput berat badan anak, tinggi badan, dan lingkar kepala. Nah, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu squares diagram. Nah, squares diagram adalah diagram dalam UML yang menggambarkan alur interaksi antara objek dalam sebuah sistem berdasarkan urutan waktu, menunjukkan siapa saja yang terlibat, pesan yang dikirimkan, serta langkah-langkah proses dari awal hingga akhir, sehingga memudahkan memahami bagaimana suatu fungsi atau fitur bekerja secara kronologis. Nah, di sini terdapat squares diagram pada kader posyandu. Untuk kader posyandu sendiri, terdapat 4 squares diagram. Yang pertama, di sini ada squares diagram pada kader tumbuh kembang anak. Pada tumbuh kembang anak di bagian kader di sini sendiri, alur prosesnya, yang pertama, kader posyandu menekan tombol input pada form tumbuh kembang anak. Kemudian yang kedua, sistem menerima input data tumbuh kembang anak seperti berat badan, tinggi badan, dan lingkar kepala. Selanjutnya, untuk controller tumbuh kembang anak itu memproses data tersebut. Dan data disimpan ke data anak. Setelah berhasil, sistem menampilkan kembali data tumbuh kembang anak yang telah tersimpan. Selanjutnya ada squares diagram kader pada fitur kalender. Yang pertama, kader posyandu menekan tombol input pada form kalender. Yang kedua, kader mengisi jadwal posyandu. Yang ketiga, controller dari kalender itu memproses jadwal tersebut. Yang keempat, jadwal disimpan ke dalam data jadwal. Sistem akan menampilkan jadwal posyandu terbaru dan juga menampilkan notifikasi dari jadwal posyandu terbaru.
Selanjutnya, untuk squash diagram kader kartu kesehatan anak. Berikut ini merupakan alurnya. Yang pertama, kader posyandu menekan tombol scan barcode. Yang kedua, sistem melakukan scan barcode pada kartu anak. Yang ketiga, controller kartu meminta data anak ke data anak berdasarkan ID barcode. Selanjutnya, data anak ditemukan dan juga sistem menampilkan kartu kesehatan pada anak tersebut. Selanjutnya ada squash diagram kader di bagian artikel. Yang pertama, kader itu menekan tombol tambah artikel. Yang kedua, kader mengisi data artikel. Dan selanjutnya, kontrol artikel itu memproses data. Yang keempat, artikel disimpan ke dalam data artikel. Kemudian sistem itu menampilkan artikel yang telah ditambahkan. Next. Nah, selanjutnya yaitu tentang squash diagram pada orang tua. Squash diagram pada orang tua itu terdapat 5. Yang pertama, di sini ada squash diagram orang tua artikel yang prosesnya yang pertama orang tua menekan tombol artikel pada aplikasi, yang kedua form artikel mengirim permintaan daftar artikel ke controller artikel, yang ketiga controller meminta data artikel ke data artikel. Yang keempat, data artikel dikirim kembali ke controller. Yang kelima, sistem menampilkan daftar artikel pada form. Selanjutnya ada squash diagram pada orang tua, yaitu antrian. Yang pertama, orang tua menekan tombol antrian. Yang kedua, form antrian itu meminta nomor antrian ke dalam controller antrian. Yang ketiga, controller itu mengambil atau menyimpan data nomor antrian ke data antrian. Yang keempat, sistem itu menampilkan nomor antrian kepada orang tua. Selanjutnya, squash diagram pada orang tua tentang tumbuh kembang anak. Prosesnya yang pertama itu orang tua menekan tombol tumbuh kembang anak. Yang kedua, form tumbuh kembang anak itu meminta riwayat ke controller tumbuh kembang. Yang ketiga, dari controller itu mengambil data riwayat dari data tumbuh kembang anak. Yang keempat, sistem menampilkan grafik dan juga riwayat tumbuh kembang anak. Untuk yang squares keempat, yaitu tentang jadwal posyandu. Yang pertama, orang tua menekan tombol kalender atau jadwal. Yang kedua, form jadwal itu meminta detail jadwal ke controller jadwal. Yang ketiga, controller itu mengambil data dari data jadwal. Yang keempat, sistem menampilkan detail jadwal posyandu. Untuk sequence diagram yang terakhir yaitu kelima tentang kartu kesehatan anak. Di mana kartu kesehatan anak itu alurnya yang pertama orang tua menekan tombol kartu kesehatan. Yang kedua, form kartu kesehatan itu meminta data ke controller kartu. Yang ketiga, controller itu mengambil data dari data kartu. Yang keempat, sistem menampilkan kartu kesehatan pada anak. Baik, di sini ada class diagram. Class diagram siap Anda menggambarkan hubungan antara user sebagai orang tua yang dapat memiliki banyak anak. Sementara setiap anak terhubung dengan satu kartu kesehatan serta memiliki banyak catatan pertumbuhan, riwayat kesehatan, dan kunjungan. Kunjungan dicatat oleh kader yang juga bertanggung jawab membuat banyak jadwal posyandu. Setiap jadwal dapat memiliki banyak antrian yang diambil oleh orang tua. Selain itu, fitur artikel berdiri sendiri sebagai konten edukasi tanpa relasi ke kelas yang lain. Diagram ini menunjukkan keterhubungan data yang mendukung proses layanan posyandu secara digital. Nah, selanjutnya ada ER diagram. Di sini di ER diagram di tabel pertumbuhan ada pertumbuhan dengan tipe data integer, terus dengan anaknya ID anak itu dengan tipe integer. Selanjutnya ada tanggal lahirnya itu dengan input date, tinggi badan itu dengan desimal, berat badan itu dengan desimal, lingkar kepala itu dengan desimal. Selanjutnya di tabel user ada user ID,
ada nama lengkap, ada tanggal lahir, email, nomor HP, username, password. Lalu ada di tabel anak ada ID anak, ID user, nama anak dan tanggal lahir. Selanjutnya di jadwal ada jadwal ID dan anak ID dan tanggal date. Selanjutnya ada kunjungan, di kunjungan ada kunjungan ID, ada anak ID, kan kader ID dan tanggal date, dan kader ada kader ID, nama lengkap, email, nomor HP, username, password, dan grade. Selanjutnya ada riwayat kesehatan, ada riwayat ID, anak ID, tanggal, dan deskripsi. Baik, untuk relasinya antara satu dengan yang lain, yang pertama yaitu user ke anak itu one to many, dan anak ke pertumbuhan yaitu one to many, anak ke riwayat kesehatan itu one to many, anak ke kunjungan itu one to many, kader ke kunjungan yaitu one to many, anak ke jadwal itu one to many. Berikut ini merupakan wireframe dari aplikasi Siapada. Selanjutnya kami akan menampilkan tab dari aplikasi Siapada. Nah, ini adalah tampilan prototipe dari kelompok kami yang telah Anda saksikan. Selanjutnya, mungkin terima kasih banyak telah memperhatikan dari presentasi dari kelompok 12 mata kuliah Analisis Desain Sistem Informasi. Jika ada yang ditanyakan, bisa ditanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.